Di episode yang lalu diceritakan, Inwook yang menemukan fakta kalau istri Dr. Seo yang tak lain adalah Hakyung ternyata sudah meninggal. Inwook lalu mencari informasi kemana Dr. Seo dan Yunmari berada. Tapi sayang, Cholyung tak berhasil menemukan keberadaan mereka berdua. Dan hal itu pun membuat Inwook marah besar. Dalam kemarahan itu, Inwook memutuskan untuk mencari Yunmari di studio lukisan yang pernah menjadi tempat tinggal Yunmari. Ia lalu memerintahkan kepada Cholyung untuk membawa semua barang-barang Mari dengan maksud barang-barang tersebut akan ia cocokkan sidik jarinya dengan sidik jari istrinya. Dan benar saja, tak berselang lama Cholyung pun menghubungi Inwook yang saat itu sedang bersama dengan Nona Jo. Cholyung mengatakan kalau sidik jari Hakyung sama dengan sidik jari Yunmari. Dan sudah bisa dipastikan betapa marahnya Inwook saat itu. Karena selama ini, orang yang ia cari berada tak jauh dari dirinya, tapi ia tak menyadarinya. Dan ia seperti orang bodoh yang telah ditipu oleh Dr. Seo. Untuk melampiaskan amarahnya itu, Inwook lalu memaksa Nona Jo untuk mengatakan di mana Dr. Seo dan Yunmari berada. Karena ketakutan di bawah tekanan Inwook, Nona Jo terpaksa menghubungi Yunmari dan meminta kepada Yunmari untuk mengatakan di mana mereka berada. Sebenarnya Nona Jo telah memberikan kode kepada Yunmari untuk tidak mengatakan mana mereka berada, tapi Yunmari tak menyadarinya. Nona Jo lalu berteriak dan memperingatkan kepada Mari untuk tetap berada di sana. Di saat itulah, Inwook merebut ponsel milik Nona Jo. Inwook yang telah mengetahui kalau Hakyung adalah Yunmari istrinya, lalu meminta kepada Mari untuk segera pulang. Dan Inwook mengancam kalau sampai tengah malam ia tak juga pulang, maka ia akan menghabisi Nona Jo dan Dr. Seo. Tapi kalau malam itu juga Mari pulang dan meminta maaf kepadanya, maka Inwook akan menerimanya dan menganggap semua masalah sudah berakhir. Karena merasa penyamarannya sebagai Hakyung telah terbongkar dan Yunmari yang sangat mengenal karakter suaminya itu, akhirnya membuat Mari nekat pergi dari rumah Dr. Seo. Sebelum pergi, Mari menulis surat kepada orang yang sangat dicintainya itu. Ia meminta kepada Dr. Seo untuk tidak mengkhawatirkan dirinya, dan ia juga meminta kepada Dr. Seo untuk merawat ibunya sebaik mungkin setelah kepergiannya. Tak hanya itu, Mari juga mematikan ponselnya sehingga membuat Dr. Seo tak bisa menghubunginya. Sementara itu, Nona Jo yang masih berada di bawah tekanan dan sandraan Inwook mulai mencari cara bagaimana ia bisa keluar dari tempat tersebut. Diam-diam, Nona Jo mulai menghidupkan ponselnya dan menghubungi Dr. Seo. Beruntung Dr. Seo segera mengangkat telepon Nona Jo dan mulai mendengarkan pembicaraan mereka. Tapi Inwook tak kalah cerdiknya. Ia yang menyadari kalau pembicaraan mereka didengar oleh Dr. Seo, sengaja memancing Dr. Seo dan mengatakan semua fakta yang membuat penyamaran Yunmari terbongkar. Bersamaan dengan itu juga, orang yang ditunggu-tunggu oleh Inwook datang juga. Ia adalah Yunmari. Inwook segera memeluk istri yang selama ini ia cari. Tapi Mari meminta kepada suaminya untuk melepaskan dirinya karena ia sudah tak memiliki wajah yang selama ini menjadi objek obsesi Inwook. Tapi Inwook tak peduli. Yang terpenting baginya, Yunmari sudah kembali dan ia ingin mengajak istrinya untuk kembali ke rumah. Nona Jo yang mulai sadar akan kegigihan cinta Yunmari kepada Dr. Seo, mulai tergerak hatinya untuk membantu dan mencari cara agar Yunmari bisa terbebas dari cengkeraman Inwook. Dan ketika ada kesempatan, dengan sekuat tenaga, Nona Jo berusaha membebaskan Yunmari. Kesempatan itu pun digunakan oleh Mari untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Tak mau kehilangan istrinya kembali, Inwook pun berusaha mengejar Yunmari. Tapi sayang, karena tenaga Inwook yang lebih kuat dibanding Mari, akhirnya membuat Yunmari kalah dan terpaksa ia pun mengikuti keinginan suaminya untuk pulang ke rumah. Tapi karena wajah Yunmari yang telah berubah, membuat Inwook berpikir untuk tidak mungkin membawanya pulang ke rumah. Karena seluruh keluarganya, terutama ayahnya, pasti akan mengetahuinya. Oleh karena itu, Inwook lalu membawa Mari ke villa keluarganya dan memilih untuk menyembunyikan Yunmari sementara waktu sambil menunggu mencari cara agar wajah Mari yang lama kembali lagi. Di saat itulah, Mari yang mulai berani dengan Inwook kembali memohon agar Inwook melepaskannya dan melupakan dirinya. Ia ingin hidup bebas seperti orang-orang.
Hal itu pun membuat Inwook marah dan mulai kehilangan kesabaran, sehingga ia mengatakan kepada Mari kalau orang yang seharusnya bertanggung jawab atas semua perubahan yang terjadi kepada Yun Mari adalah Dr. Seo. Dan Inwook berjanji akan membuat perhitungan dengan Dr. Seo. Dan keesokan harinya, lewat asisten pribadinya, Inwook mendapatkan kabar kalau diam-diam ayah Inwook merencanakan rapat direksi untuk membahas pemecatan Inwook. Mengetahui hal tersebut, Inwook segera menemui sang ayah dan mengatakan kalau ia telah menemukan istrinya. Tapi karena sang ayah terus-menerus mendesaknya dan memaksanya untuk membawanya menemui Mari, akhirnya Inwook mengarang cerita kalau Mari dalam perawatan karena sebuah kecelakaan. Karena di bawah tekanan sang ayah itulah, Inwook segera mencari dokter bedah yang bisa mengembalikan wajah istrinya kembali. Tapi ternyata, tak satu pun dokter bedah yang berhasil ia temukan, meskipun ia telah menggunakan kekayaan dan kekuasaannya. Dari Dr. H, Inwook mendapatkan informasi kalau satu-satunya dokter bedah plastik yang bisa mengembalikan wajah Mari adalah Dr. Seo. Oleh karena itu, ketika suatu hari Dr. Seo datang ke kantornya dan memaksa Inwook untuk mengantarnya kepada Yun Mari, Inwook mulai memanfaatkan kesempatan itu. Dengan mata tertutup, Inwook membawa Dr. Seo pada suatu tempat. Begitu juga dengan Yun Mari. Dengan mata tertutup juga, Mari dibawa ke suatu tempat. Ternyata tempat tersebut adalah sebuah rumah sakit bedah, dan Inwook ingin di tempat itu Dr. Seo melakukan operasi untuk merubah wajah Yun Mari agar kembali seperti sedia kala. Tapi Dr. Seo menolak karena ia tahu operasi tersebut akan membahayakan nyawa Yun Mari. Sebagai seorang dokter dan sebagai orang yang sangat mencintai Mari, Dr. Seo lebih memilih kehilangan nyawanya dibanding harus membahayakan jiwa orang yang dicintainya. Begitu juga dengan Yun Mari, karena tak mau sesuatu yang buruk terjadi kepada Dr. Seo. Akhirnya di depan Dr. Seo, Mari membuat sandiwara kalau ia bersedia menerima kembali Inwook sebagai suaminya dan ia akan berusaha untuk mencintai Inwook seperti dulu. Tak hanya itu, Mari meminta kepada Inwook untuk mencarikan dokter bedah lain yang bisa mengembalikan wajahnya seperti sedia kala. Hal itu pun membuat Dr. Seo terpukul dan bersedih dengan keputusan yang diambil oleh Mari. Dan untuk mencegah segala kemungkinan buruk yang akan terjadi dengan istrinya, diam-diam Inwook membawa Yun Mari pulang ke rumah keluarganya. Tapi Inwook tak mau kalau sampai ayahnya tahu kalau istrinya telah berubah wajahnya. Oleh karena itu, Inwook mengurung istrinya di dalam kamar dan juga dalam pengawasan para penjaga 1 kali 24 jam. Ketegangan kembali terjadi antara Inwook dengan ayahnya. Ketika suatu hari, ayah Inwook memaksa untuk bertemu dengan Mari. Dan seperti biasanya, sang ayah selalu mengungkit-ungkit kisah masa kecil Inwook yang menyebabkan ibunya meninggal. Hal tersebut membuat Inwook meradang. Dan untuk melampiaskan kekesalannya, Inwook masuk ke kamar Yun Mari dan berharap Mari bisa menenangkan hatinya. Tapi di luar perkiraan Inwook, Mari justru menolak untuk melayani hasrat suaminya dengan alasan ia masih butuh waktu untuk bisa kembali seperti sedia kala. Hal itu pun membuat Inwook hampir saja tak bisa menahan diri untuk kembali melakukan kekerasan kepada istrinya. Dan pada suatu hari, berita tentang Dr. Seo yang berusaha mencari pengacara untuk kasus perceraian Yun Mari telah sampai di telinga Inwook. Tak tanggung-tanggung, pengacara yang disewa oleh Dr. Seo adalah pengacara handal yang telah berkali-kali memenangkan kasus perceraian dengan dugaan KDRT yang bernama pengacara Kim Sok Min. Mengetahui hal itu, Inwook segera menemui Dr. Seo untuk memperingatkan kekasih Yun Mari tersebut. Karena jika ia melakukan hal itu, maka Inwook akan membuat perhitungan dengannya. Tak hanya itu, Inwook juga mengatakan kepada Dr. Seo kalau apapun yang dikatakan oleh Yun Mari itu semua hanya ilusinya belaka. Yun Mari sedang menderita depresi sehingga ia pergi dari rumah dan mengarang cerita kalau ia menderita dan tidak bahagia dengan pernikahannya. Di saat itulah tiba-tiba Inwook mendapatkan telepon dari Chol Yung yang mengatakan kalau Mari ingin pergi ke studio lukisnya untuk mengambil barang-barangnya.
Dan karena penasaran dengan apa yang direncanakan oleh istrinya, akhirnya In-wook mengizinkan Chol-yung untuk mengantar Mari ke tempat tersebut. Dan In-wook juga memerintahkan kepada asisten pribadinya untuk mengawasi gerak-gerik Dr. Seo agar ia bisa mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dengan hubungan mereka berdua. Dan benar saja, ketika Mari sedang berada di studio lukisnya, tiba-tiba saja Dr. Seo datang ke sana untuk mengantar bunga rosmarin milik Mari yang telah dirusak oleh In-wook. Dr. Seo yang tak dapat menahan rasa rindunya kepada Mari, lalu memeluk orang yang sangat dicintainya itu. Dan di luar perkiraan Dr. Seo, Mari justru mengatakan kalau ia akan memberikan kesempatan sekali lagi untuk suaminya. Karena Mari yakin In-wook akan berusaha dan tidak akan melakukan kekerasan lagi. Oleh karena itu, Mari meminta kepada Dr. Seo untuk melupakannya dan melarangnya untuk menemuinya kembali. Tapi Dr. Seo yang mengetahui kalau apapun yang dikatakan oleh Mari semata-mata hanya ingin menyelamatkan hidupnya itu pun berpesan kepada Mari untuk menjaga diri baik-baik dan tidak merasa takut lagi menghadapi semuanya. Dan jika terjadi sesuatu yang membuatnya menyerah dengan perlakuan kasar suaminya, maka ia akan menerima Mari dengan hati terbuka dan kapanpun saja. Rahasia tentang kembalinya Yoon Mari akhirnya sampai juga kepada ayah In-wook. Meskipun para asisten In-wook berusaha menghalang-halanginya, toh akhirnya ia berhasil menemukan Yoon Mari. Di depan ayah mertuanya itu, Mari menceritakan semua yang telah ia alami, termasuk tentang operasi wajahnya. Dan tentu saja hal tersebut membuat ayah In-wook emosi dan hampir saja melukai Mari. Beruntung In-wook datang tepat waktu dan menyelamatkan istrinya. Dengan amarah yang luar biasa, ayah In-wook meminta kepada anaknya untuk segera mengusir Mari. Tapi In-wook mengatakan kalau ia akan ikut pergi bersama istrinya jika ayahnya tetap mengusir Mari. Dan In-wook juga mengancam ayahnya kalau mereka pergi dari rumah tersebut, maka In-wook akan membongkar semua rahasia ayahnya kepada para media. Kejadian tersebut membuat Mari merasa untuk segera menyelamatkan diri dari rumah tersebut. Ia lalu teringat akan tas miliknya yang pernah ia tinggalkan di hutan ketika melarikan diri, dan tas tersebut berhasil ditemukan oleh anak buah In-wook. Mari lalu mulai mencari di mana suaminya menyembunyikan tas miliknya, tapi tak juga ia temukan. Nah, kira-kira apa rahasia yang disimpan oleh Mari di dalam tas kesayangannya itu? Nantikan jawabannya di video aku selanjutnya. Sampai jumpa di rangkuman episode mendatang. Terima kasih. Jaga diri baik-baik and see you.